Itu nongol sosok perempuan, maaf ya bang, tanpa busana. Cantiknya bukan nongol. Cantiknya bukan. Karena Kang Yana ini udah dapat informasi dari teman-temannya yang lain tentang sosok yang di dalam mimpi ini yang suka meniduri para lelaki, gitu ya. Kang Yana langsung ngomong, nggak usah ganggu saya tahu wujud asli kamu. Pas dibilang gitu bang, muka si perempuan yang tadi yang tanpa baju, tanpa busana tadi bang, mukanya langsung datar dan berubah. Tahu bang, berubahnya jadi apa? Jadi sosok nenek-nenek yang badannya bongkok begini. Jumpa lagi bersama gue Ocan Dan gue Dayo di channel Lembayung Sunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya gue ucapin terima kasih buat kawan-kawan yang udah bergabung. Semoga Allah membalas semuanya dengan rezeki yang berlimpah dan kesehatan untuk Anda semua. Buat yang belum bergabung, jangan lupa di like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya agar kami bisa lebih bersemangat lagi dan channel kami bisa bermanfaat juga untuk kalian semua. Dan juga jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya agar bisa update kiriman-kiriman dari kami. Kali ini gue dapetin kiriman cerita dari salah satu kawan kita bang, yang biasa dipanggil Kang Yana. Kang Yana. Kang Yana ini berprofesi sebagai salah satu kru soundman di wilayah Jakarta. Kru sound system kan gitu ya. Kru sound system di salah satu wilayah Jakarta ini. Kru sound system. Kang Yana ini salah satu orang perantau bang. Dia dari salah satu desa yang tinggal di wilayah Jawa Barat, merantau ke daerah Jakarta. Diajak kawan bekerja sebagai salah satu kru sound system. Dan buat kawan-kawan yang mau membagikan ceritanya bisa dikirim atau di DM IG kita, chat via WA yang tercantum di deskripsi video di bawah ini. Seperti apa kisah Kang Yana? Kita simak secara langsung Bang Dayu yang akan menceritakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini gue akan menceritakan salah satu kisah yang dikirimkan oleh narasumber Kang Yana tadi bang ya. Iya. Yang kerja sebagai kru di salah satu sound system di Jakarta. Kang Yana ini sosok pemuda nih bang. Sosok pemuda yang merantau ke Jakarta, yang tinggal di salah satu perkampungan atau perdesaan di Jawa Barat. Ya. Tuh. Seperti biasa tradisi mereka nih bang, di kampung mereka, di desa mereka nih, setiap pemuda yang merantau, entah ke kota mana gitu maksudnya gitu, itu selalu dibekali bang. Selalu dibekali mungkin suatu pegangan atau apa. Kan biasanya gitu nih kalau orang-orang rantau ini nggak kosongan biasanya. Entah buat jaga diri, entah buat apa yang lain. Nah sosok Kang Yana ini memang dari kecil ini emang sudah terbiasa nih Bang Ocan nih sama hal-hal yang berbau supranatural, tradisi. Karena emang kampungnya ini kan kental tradisi ya, kental ibaratnya adat istiadatnya kental gitu. Jadi itu satu-satu hal yang berbau supranatural, mistis, itu udah biasa dia kasarnya. Apalagi kampungnya ini memang desanya ini memang terkenal bang. Di Jawa Barat, satu kampung yang masih memegang teguh adat tradisi, gitu. Nah, satu ketika nih Kang Yana nih punya niatan nih bang, dia pengen rantau lah ke salah satu kota, Jakarta nih. Tujuannya memang Jakarta. Gitu. Nah sebelum Kang Yana ini merantau ke Jakarta, dia coba telepon nih. Ada salah satu temennya yang sudah duluan nih ngerantau ke Jakarta untuk menanyakan apakah ada lowongan pekerjaan di sana. Maksudnya, ya nggak mungkin kita datang ke Jakarta atau nggak ada kerjaan kan? Iya, nyari-nyari nggak jelas. Nggak jelas lah katanya. Jadi Kang Yana coba hubungi kawannya. Hubungilah kawannya nih lewat telepon. Nah, setelah dihubungi ternyata ada lowongan. Ada lowongan sebagai kru sound system tadi.
gitu. Akhirnya setelah Kang Yana menyiapkan segala sesuatunya, berangkatlah nih Kang Yana, pamit nih sama orang tua. Iya. Tuh setelah pamit sama orang tua, dibekalilah sesuatu sama orang tua, biasalah. Iya. Setiap termasuk yang untuk jaga diri lah, benar, segala macam ya. Setiap perantau lah ya Bang. Ya nggak semua perantau juga sebenarnya, tapi ya hampir kebanyakan kita dengar perantau ini pasti nggak kosongan lah kasarnya gitu. Ya, jaga diri mereka lah dari sesuatu yang apa ya, yang mengancam atau apalah kasar. Nah, selama siap menyiapkan semuanya, sudah selesai semuanya, sudah izin, udah ini akhirnya Kang Yana berangkat nih ke Jakarta. Beri alamat teman-temannya, sampai di tempat yang dituju, ketemu sama temennya. Nah, jadi ketemunya itu di tempat kerja Bang. Tempat kerja. Setelah ngomong sama temennya, dikenalkan oleh bosnya, setuju, akhirnya diterima lah. Si Kang Yana ini sebagai kru. Nggak butuh ijazah, nggak butuh lah. Yang penting di sini karena kan pekerjaan ini pekerjaan kasar Bang. Benar. Yang dibutuhkan, yang diutamakan tenaga lah ya. Tenaga kasar gitu. Ya mungkin nanti keahlian itu perlahan ya. Yang penting ulet lah, rajin lah kasar. Nah, akhirnya bekerjalah Kang Yana di sound system ini nih, beserta kawannya. Suatu ketika nih Bang, sebenarnya banyak job lah ya, biasa aja, gak ada kejadian-kejadian yang di luar nalar lah, nggak ada lah. Kang Yana menikmati banget nih kerja nih, satu pengalaman baru dan ilmu baru lah kasarnya. Mulai dari ngurus kabel, kayak gitu kan, dia coba belajar, terus kelistrikan, dia belajar kasarnya gitu. Mulai dari buat jalur line-line-nya itu. Ya termasuk nama-namanya. Ya. Nama-namanya apa, istilah-istilahnya. Ini jack, ini mic, ini apa. Iya gitu kasarnya. Betul. Nah, setelah beberapa bulan dia bekerja, sound systemnya Kang Yana ini mendapat tawaran Bang. Sound system tempat Kang Yana bekerja ini. Iya, dapat tawaran. Ada job lah. Dapat job nih, job besar nih, ya kan? Itu tur 5 kota. Wow. Itu Pulau Sumatera. Nah, setelah diambil job ini nih Bang sama bosnya si Kang Yana, akhirnya nih Kang Yana beserta kru yang lain nih menyiapkan nih kebutuhan. Prepare nih Bang, redesnya apa gitu. Setelah Kang Yana ini menyiapkan apa-apa yang dibutuhkan, dinaikkanlah semua barang-barang ke dalam truk. Berangkatlah Kang Yana beserta kawan-kawannya nih, sesama kru itu ke kota pertama nih Bang, Lampung nih Bang. Tujuan pertama kota pertama di Lampung. Sukses Bang, nggak ada kendala sama sekali. Nggak ada kendala sama sekali. Setelah selesai Bang ya, konser di Lampung nih, Bandar Lampung, berangkatlah ke kota kedua, itu Pangkal Pinang. Akhirnya mereka berangkatlah ke Pangkal Pinang nih. Ini rombongan nih Bang. Iya. Jadi ada kru sound system dengan peralatannya, ada kru rigging ya, itu juga peralatan berapa mobil, berapa truk lah gitu kan, lighting dan beberapa IO juga ikut ya. IO ikut. Jadi mereka rombongan Bang. Iya. Kalau nggak salah tuh ada sekitar 6 truk ya maksudnya gitu ya, sama beberapa mobil pribadi yang mengangkut kru-kru gitu. Kebetulan Kang Yana ini nggak di truk Bang, jadi di mobil pribadi beserta dengan para IO nih. Dan beberapa mobil pribadi, beberapa konvoy rombongan. Mereka sampai ke salah satu pelabuhan, kalau nggak salah itu namanya Tanjung Api-Api. Dari Tanjung Api-Api, akhirnya mereka berangkat nih Bang ke Pulau Bangka. Sampai di Pelabuhan Mentok itu di Pulau Bangka nih, akhirnya mereka berjalan lah sampai ke kota
Pangkal Pinang. Jadi adalah satu tempat di sini. Emang biasa dipakai buat konser lah. Iya. Nah, di kota ini bang biasa-biasa aja. Cuman ada kejadian aneh, tapi nggak terlalu inilah ya. Begitu diadakan konser bang di kota Pangkal Pinang ini, di salah satu daerah di kota Pangkal Pinang lah ya. Itu selama konser nih bang, itu kan mobil truk kru kan diparkir di belakang panggung. Itu Kang Yana kan di belakang panggung. Acara sedang berlangsung dengan artis ibu kota ya gitu ya, ikhlas. Itu Kang Yana lihat itu truk itu selama konser itu bergoyang bang. Jadi kepala bergoyang begini nih. Tuh, Kang Yana kaget nih. Panggil temannya kru, sesama kru lah gitu. Tuh lihat gak tuh truk? Temannya tuh lihat bang. Kang Yana, nah ini ada apa nih gitu. Nah, karena berhubung temannya Kang Yana ini lebih berpengalaman, lebih sering lah dia singgah di pokoknya tur di kota-kota besar di Pulau Jawa, Kalimantan, kasar gitu, Sumatera. Temennya Kang Yana udah nggak heran, biasa itu. Berarti udah sering dia nemuin seperti itu ya? Biasa itu. Maksudnya gimana? Biasa. Kalau nggak dapet, kalau biasanya acara ini nggak pakai pawang-pawangan, biasanya gini. Kasar gitu. Memang harus ada ritual lah ya. Ada ritual biasanya gitu. Biasanya ada, tapi kali ini enggak itu. Enggak, kasar gitu. Mungkin ada sedikit gangguan lah. Kenapa? Kalau bahasa kita, itu kan harusnya gunain jasa gua, kasar gitu. Mungkin ada beberapa orang yang biasa dipakai kalau acara tuh biasanya buat entah pawang, entah apa. Emang kali itu enggak bang. Jadi, iya. Bukannya sujon, tapi temannya bilang ya itu mah biasa. Ya udah, si Kang Yana nggak terlalu ini bang. Mungkin bener kata temennya kali. Udah, selesai acara, mereka beres-beres. Esok harinya sambil nungguin panggung ini dicopot satu persatu bagiannya, dinaikkan ke atas mobil truk, baru mereka konvoy lagi bang. Dari Pangkal Pinang mereka konvoy ke kota yang ketiga nih. Kota ketiga nih Muara Bungo. Perjalanan itu kurang lebih sekitar 2 harian loh. Dari Pangkal Pinang ke Muara Bungo. 2 hari 3 hari lah kalau nggak salah itu. Jalan sampai di Muara Bungo. Jadi ada salah satu tempat nih bang. Itu kalau nggak salah itu semacam apa ya? Kayak mungkin gor kali ya, kayak gelanggang remaja lah kasar gitu. Biasanya kalau tempat-tempat ini kan ada fasilitas bang nih, kayak semacam bulu tangkis apa. Emang itu seperti itu tempatnya. Berarti acaranya di dalam ya? Enggak, di luar bang, ada lapangannya. Oh gitu. Ada lapangannya. Jadi gor itu ada lapangannya, di lapangan inilah atau dipakai untuk konser kota ketiganya. Sampai itu kalau nggak salah tuh sekitar jam 2 malam bang. Iya. Kebayangkan lintas Sumatera jam segitu sepinya sementara kiri kanan itu hutan, gitu kan. Sampai lagi jam 2 malam atau setengah 3 malam menjelang pagi. Mereka capek di mobil, mereka turun bang. Mereka cari tempat masuk ke dalam gor itu, di halaman gor itu. Mereka cari tempat untuk rebahan lah, untuk lempengin badan karena di mobil udah berapa hari duduk terus gitu. Akhirnya dapat tempat, mereka gelar nih bang. Lihat mereka nih ingin mencoba meluruskan anggota badan mereka. Santai dulu lah ya. Santai dulu. Nah, setelah mereka ini rebahan nih bang nih di tempat yang mereka sudah temukan ini, jadi di depan halaman gor tadi rebahan. Si Kang Yana ini pakai headset bang. Ada sekitar 3 orang temennya nih ikut Kang Yana nih rebahan. Ada salah satu kawannya Kang Yana ngomong oleh Kang Yana, Yan, apa? Lu dengar gak? Dengar apa? Jadi gini bang, baru nyampe mereka di situ, baru rebahan di situ, disambut sama suara ketawanya perempuan. Jam 2, setengah 3 pagi. Suara perempuan ketawa melengking. Kang Yana pakai headset, Kang Yana dengar. Oh gitu.
Cuman Kang Yana nih nggak mau ngasih gimmick yang mencurigakan, takutnya temennya pada takut. Kang Yana berusaha santai. Ditanya sama temennya nih, kan dengar, kan tanya, dengar gak yang gitu? Yana bilang enggak denger apa-apa, yang bener lu kenceng banget kan gitu. Enggak. Udah, akhirnya temen yang denger ini akhirnya pindah bang. Takut. Udah mulai takut ya. Tinggal bertiga. Kang Yana tetap stay di situ. Yang dua ini denger juga. Jadi ketawa itu nggak berhenti bang. Berdua ini pergi. Tinggal Kang Yana sendiri. Gitu. Kang Yana saking asiknya denger, begitu dia sadar temennya udah nggak ada. Pada kemana nih? Dicarilah. Ternyata ada di pinggir jalan semuanya. Ada salah satu toko yang tutup di pinggir jalan. Mereka kumpul di situ. Kang Yana bilang, kalau bahasa kita nih bahasa sehari-hari ya. Sialan lu, gue ditinggal sendiri kata gitu kan. Nah temennya bilang, gue takut bang di situ. Gila cewek ketawa kenceng banget, kagak berhenti. Kang Yana emang sebenarnya cuman dia cuek aja udah karena mungkin udah capek, udah lelah kasar gitu. Udahlah, kira Kang Yana nggak gubris lah kasar gitu. Yaudah akhirnya mereka istirahat di pinggir warung tadi tuh, di depan warung kasarnya mereka. Nah di pagi harinya bang, 3 orang ini ngebahas lagi nih tentang kejadian semalam. Penasaran mereka, akhirnya mereka cobalah keliling nih bang. Nah ternyata di belakang bangunan tempat mereka ini bang, tempat mereka tidur tadi bangunan itu, ternyata itu pemakaman. Pemakaman bang, sekelilingi dengan pemakaman, baru tahu. Kasarnya gitu. Nah dan nih selesai, akhirnya kru rigging naikin dong. Riggingnya disusun lah kasarnya gitu. Nah, sound system ini kan krunya kan nungguin rigging dulu bang. Kalau rigging udah naik levelannya, baru mereka bisa naikin peralatannya kasarnya. Sambil nunggu nih bang, mereka santai lah, mereka jalan-jalan. Nah, mereka baru tahu di situ ternyata banyak kuburan. Nah, menjelang malam nih bang, mereka nggak berani tidur situ lagi. Kegeser ke bangunan yang satu lagi. Nah, setelah malam nih, Kang Yana ini nggak bisa tidur, gitu. Jadi Kang Yana ini udah maaf ya bang, Kang Yana ini sudah berkeluarga nih, sudah berkeluarga. Dia coba hubungi istrinya, iseng nih, belum tidur. Sementara temennya udah pada tidur. Jadi di pinggir bangunan bang, jadi alam terbuka lah, langit udah langsung langit lah kasarnya gitu, karena di luar bangunan. Telepon istrinya. Setelah lagi nelfon istrinya, dia lihat dari kejauhan itu ada sosok bang, perempuan itu berjalan berhenti di tengah lapangan. Kang Yana sambil nelfon, apaan sih sambil nelfon sambil ngilangin penasaran, dia jalan bang ke menuju apa yang dilihat tadi nih. Dia jalan pelan-pelan di sekitar 2 meter itu dia lihat ternyata itu apa bang? Kuntilanak. Kang Yana nggak mau ngambil pikir, mau ngambil panjang lagi, itu nggak panjang lagi. Dia balik badan. Biasa lagi, dia duduk, dia tutup telepon nama istrinya, dia bergabung sama temennya, istirahat gitu. Dan itu nggak diceritain sama temennya. Tuh. Setelah acara sudah memulai besok-besoknya nih bang. Panggung sudah jadi, boothnya sudah dibikin, menjelang acara nih. Acara itu 7:30 bang. Jam 7 malam ya, jam 7 belum kelihatan orang mau nonton. Masih sepi-sepi aja. Sampai Kang Yana ngomong gini sama temennya, waduh ini kayaknya gak suksesnya acara. Kan biasanya gini bang, kalau ada acara biasanya dari sore udah rame orang. Ini jam 7 belum ada penontonnya. Padahal udah siap semua. Udah siap semua. Yang bikin heran bang, begitu mendekati 7:30 bang, itu orang berbondong-bondong ramai. Berbondong-bondong ramai. Sampai ada salah satu tower gitu, kayak mungkin kalau BTS gitu ya. Itu mereka sampai naik ke BTS itu. Sampai Kang Yana bingung, ini orang dari mana datangnya banyak segini banyak. Gitu kan. Temannya Kang Yana bilang, lu jangan heran kalau konser-konser di tempat-tempat yang gitu.
yang nggak terlalu, bukan kota-kota besar lah maksudnya. Lu jangan heran, mungkin separohnya bukan orang yang nonton, kasarnya gitu. Kayaknya diem aja. Waduh, akhirnya udah setelah acara angkatnya mereka rapi-rapi, kalau lagi barang-barang dimasukin ke dalam truk, mereka berangkat ke kota selanjutnya ini, kota ke 4. Tadi Muara Bungo, sekarang kota Jambi ini, Jambi kota. Di Jambi ini nggak ada bang, nggak ada kejadiannya di luar nalar, nggak ada. Nah, setelah dari kota Jambi bang, suksesnya kota Jambi, mereka pasti punya spare 2 minggu. Menuju ke kota yang terakhir, kota kelima, itu Lubuk Linggau. Paling terakhirnya Lubuk Linggau. Nah, mereka punya spare waktu 2 minggu. Berarti mereka mesti stay dong, nungguin, bener kan? Iya. Mesti stay, karena acara nanti di 2 minggu ini baru acara asalnya. Jadi mereka cari tempat buat stay. Karena setelah kru ini ngobrol, mutusin gimana nih, kasar gitu kan. Ya udah kita lanjut aja, cari tempat aja buat nginep, kasar gitu. Akhirnya untuk mengirit bang, kos pengeluaran gitu, kan butuh makan, butuh kopi. Akhirnya mereka masuklah ke salah satu mungkin rumah makan lah ya, di salah satu di kota Lubuk Linggau, tapi sebelum masuk kota Lubuk Linggau bang, ada rumah makan ya lumayan besar lah ya, gitu. Mereka masuklah ke situ, rombongan nih bang, untuk negosiasi sama pemilik restoran nih, pemilik rumah makan. Akhirnya rumah makan setuju deal nih bang. Jadi ada satu bangunan bang di samping rumah makan itu ada bangunan itu wartel sebenarnya. Cuman wartel ini udah lama nggak dipakai, jadi kondisinya kosong, berantakan, dan nggak ada lampunya. Sementara rumah makan ini bang, dia punya fasilitas nih bang, kamar mandi bang, banyak kamar mandi. Jadi memang tempat transit bang. Jadi rumah makannya lumayan besar, dan itu rumah makan ini udah cukup lama lah, mungkin udah berapa puluh tahun lah rumah makan ini. Mungkin kalau orang yang lintas Sumatera tahu tempatnya. Saya nggak sebutin namanya lah ya. Nah, akhirnya si Kang Yana berserta temannya ini menempati lah bangunan kosong. Bekas wartel itu ya. Sebaru mereka nih baru nyampe nih bang, ketika mereka baru nyampe, ini kru ini biasanya ngincarnya kamar mandi dulu nih bang. Atau yang mau buang air kecil, atau buang air besar, atau cuma sekedar cuci muka, karena dalam perjalanan kan capek. Akhirnya Kang Yana nih, karena ngelihat kru ini kan banyak bang, lebih dari 30 orang. Bisa kebayang ngantrinya, dapat yang beberapa ini. Kang Yana udah gak sabar, akhirnya Kang Yana punya inisiatif, dia masuklah ke wartel tadi nih, yang bakal jadi tempat mereka singgah nih selama seminggu. Tapi kondisinya kotor bang, jadi ubinnya di bangunan nggak pernah ditempatin gimana sih bang, debunya, udah gitu barang-barang sisa-sisa dari wartel tadi yang di pojok-pojokan di sudut-sudut ruangan, yang berantakan naruhnya, jadi emang bener kosong lah. Yang namanya darurat lah, emang mereka dapat tempatnya darurat gitu. Tapi Kang Yana cari kamar mandi nih bang, ada kamar mandi, cuman nggak ada lampunya di wartel tersebut, gitu kasarnya. Nah akhirnya Kang Yana memutuskan untuk mandi di situ. Setelah masuk kamar mandi, dibukalah keran kamar mandi, ternyata ada airnya bang. Oh ada airnya, pikir Kang Yana mungkin nggak ada airnya, tapi ternyata ada airnya, masih fungsi ya, masih berfungsi. Akhirnya Kang Yana mandilah di kamar mandi, dinyalakanlah lampu senter HP-nya, ditaruh di pojokan kamar mandi, lumayan cukup terang bang pencahayaan, dia mandi. Nah selagi dia mandi nih, dia kaget nih bang, di kamar mandi ukurannya nggak terlalu gede bang, ya mungkin sekitar 1,5 meter kali 2 meter lah, nggak terlalu gede lah kasarnya gitu. Begitu dia lagi mandi nih bang tuh, dia kaget di depan dia, di depan Kang Yana nih ada sosok perempuan. Itu berdiri. Ini Kang Yana kaget banget ini bang.
astagfirullahaladzim, nah gitu kan. Dalam keadaan maaf ya, Iya. telanjang bulat ini Kang Yana nih kaget gitu. Cobalah ngambil tutup. Tapi pintu tuh susah dibuka kasarnya, namanya orang panik gimana sih Bang? Iya. Akhirnya Kang Yana sini cuman bisa ngeliat doang gitu. Nah Kang Yana ini karena dibekali sesuatu, dicoba nih Bang konsentrasi lah kasarnya. Coba konsentrasi rasa takutnya nih. Akhirnya Kang Yana nanya, kamu siapa? Kan gitu kan. Ngapain kamu nongol di sini? Gitu kan. Nah, sosok ini bilang, disebutkan namanya. Jadi namanya tuh Mira. Dia tuh nempatin di kamar mandi ini udah lama, udah bertahun-tahun. Sebelum wartel itu dibangun. Belum ada wartel dia udah di situ ya. Sudah di situ. Jadi dia sosok ini bercerita sama si Kang Yana kalau dia ini mati gantung diri. Kenapa dia gantung diri? Karena dikhianati sama pacarnya. Kira sosok ini apa namanya? Nggak tahu ya, mungkin dulu gentayangan apa gimana. Tapi akhirnya dia menempati bangunan itu. Akhirnya Kang Yana bilang nih sama sosok yang nama Mira tadi. Tempat ini akan saya tempatin beserta teman-teman saya selama seminggu. Saya minta izin sama kamu, jangan kamu ganggu saya dan teman-teman saya di sini. Akhirnya Kang Yana izin sama sosok si Mira tadi, kalau dia mau pasang lampu di kamar mandi, biar temennya nggak ada yang takut. Nah sementara kamu pindah aja agak ke depan dari bangunan wartel tersebut gitu. Dan ini gitu. Akhirnya sosok ini pindah Bang ke depan wartel. Nah, akhirnya setelah dibereskan nih Bang semua nih bangunan nih. Dalamnya gitu ya, dipelin, dirapiin. Akhirnya Yana berserta yang lain menempati itu. Ada beberapa orang di sini emang diganggu Bang. Karena kemungkinan namanya kru Bang, kalau ngomong ini sembarangan. Udah gitu, maaf ya, jorok. Begitu. Nah ini diganggu sama sosok si Mira tadi. Yang tidur udah kayak orang, kayak kalau bahasa kita direp-rep. Yang coba ke kamar mandi tahu di tongolin. Nah ada nih salah satu temennya Kang Yana nih sesama kru sound system nih, ngomong sama si Kang Yana, Yan, kok kalau masuk kamar mandi kok merinding gitu? Gitu. Ada apaan ya? Nah Kang Yana cerita, lu di sini lu jangan macam-macam, jaga omongan lu. Karena sosok yang menempati di bangunan ini nggak suka. Apalagi backgroundnya dia karena gantung diri, laki-laki. Gitu Bang. Cerita panjang nih si Kang Yana sama temennya tadi, agar berhati-hati kalau nempatin tempat ini selama seminggu, jaga sikap lah misalnya kayak gitu. Sebenarnya sosok ini nggak terlalu mengganggu Bang. Sebenarnya kalau kita komunikasi baik ini, sosok ini nggak ganggu sebenarnya. Emang dia tuh nggak suka ngelihat orang itu yang ngomongnya sembarangan, udah gitu yang berperilakunya, maksudnya yang etikanya nggak ada. Nah sosok ini nggak suka banget. Karena Kang Yana di sini emang dia punya perilaku juga bagus. Nah sosok ini juga tahu sosok Kang Yana ini emang kelihatannya memang orang ini nggak macam-macam Kang Yana. Jadi nurut Bang kasar gitu. Tepatin. Ya selain Kang Yana juga mungkin sebagai tanda terima kasih dia kirim Fatihah. Semoga dia tenang. Lepas situ seminggu, akhirnya baru nih Kang Yana pindah ke lokasi yang terakhir, Lubuk Linggau. Ini teman-teman di luar krunya sound systemnya Kang Yana nih, di luar krunya nih banyak mengalami Bang di situ Bang. Tapi Kang Yana sini nggak mau cerita sosok yang tadi, karena mungkin dalam pikiran Kang Yana begini, ya salah lu lah. Kalau ngomong, Bang, kalau udah kayak ngomong tuh udah kayak orang nggak sekolah Bang, bahasanya itu kasar, namanya maaf ya kerja kasar ya, gitu kan. Mereka rantau jauh dari keluarga, jadi menurut mereka ya udah biasa lah kayak gitu kasarnya. Tapi sini Kang Yana emang tahu sosok kita, akhirnya coba, jangan sampai begitu. Akhirnya pindahlah Kang Yana beserta teman-teman kru yang lain ke kota terakhir, Lubuk Linggau.
Sampai di Linggau itu bang pagi jam sekitar jam 5:30 pagi. Tuh. Sampai di Lubuk Linggau, truk sudah parkir, jadi mereka nggak segera turunin barang-barang bang. Karena pikiran mereka ini kota terakhir. Karena waktunya masih seminggu lagi, kan 2 minggu, seminggu di kota yang tadi, seminggu lagi di Lubuk Linggau, masih panjang. Jadi mereka nggak terlalu terburu-buru dikejar waktu. Jadi mereka nih habiskan waktu itu dengan bermain bola lah. Begitu sampai langsung main bola mereka. Main bola segala macam. Nah, di Lubuk Linggau ini di lapangan bola bang, di lapangan bola di kota Lubuk Linggau ini itu masih lapangan bola yang zaman dulu bang, yang tribunnya masih dari papan. Tribunnya masih dari papan-papan. Jadi di bawah tribunnya ini ada ruangan dan ada kamar mandinya. Jadi kalau orang bermain bola atau berolahraga situ, mereka mau mandi, mereka tinggal masuk lewat samping tribun, itu udah langsung kamar mandi. Nah, Kang Yana nih bukan nggak hobi main bola bang, tapi pikir Kang Yana nih di perjalanan nih emang dia nggak tidur, capek lelah. Dia nggak mau main bola karena pikir takut kenapa-napa. Teman-temannya pada main, para supir truk tuh pada main semua lah kasarnya gitu. Nah, Kang Yana mutusin untuk bersih-bersih bang. Mandi. Dia carilah kamar mandi di mana. Ternyata ketemu nih ada 2 kamar mandi bang. Ada 2 kamar mandi. Masuklah kamar mandi yang paling pojok. Begitu lagi coba bersih-bersih, itu bukan malam bang, bukan malam, itu masih sekitar jam 6 lah. Karena nyampe pagi ya. Masih sekitar jam 6 lah, jam 6 itu dia masuk coba bersih. Ini Kang Yana lihat, loh, sekelebatan ada perempuan cantik lewat. Kang Yana lihat nih bang, cuman karena kelebatannya cepet gitu, Kang Yana berpikir nih, waduh nggak beres nih asal gitu. Cuman karena berhubung masih pagi, terang lah maksudnya, Kang Yana nih nggak terlalu bodo amat mungkin ngapa gue yang salah lihat atau bagaimana. Selesai mandi, Kang Yana bergabung lagi nih sama teman-teman. Besok ngobrol-ngobrol sambil nungguin kru rigging nih mulai pada kerja lah nih, pasang rigging, yang lighting, yang bikin boot-bootnya ini, kan teman-temannya Kang Yana juga, maksudnya dari kru yang lain lah. Nah, tuh di hari pertama baru nyampe nih bang. Sore hari kan mau mandi lagi kan nih, gitu, mau mandi lagi, karena kamar mandi kan penting banget bang kasar gitu. Entah mereka yang tadi mau buang air besar atau mau mandi kasar gitu kan, dari sekian banyak hampir 30 orang lebih kru lah kasarnya, antri lah bang, antri lah dengan air. Bayangin aja yang kerannya cuman kerannya itu kecil bener lah kasarnya gitu. Bisa kebayang kan bang, 30 orang lebih mandi dengan keran kayak gitu, bisa kebayang tuh nyerok aja kasarnya, gayung air belum tentu penuh kasarnya gitu. Nah, Kang Yana mutusin udah deh, gua terakhir aja lah. Maksudnya Kang Yana nih nggak mau mandi nih, buru-buru harus gantian lah kasar gitu, diputusin untuk mandi terakhir lah. Nah, sambil nungguin nih Kang Yana nih jalan nih bang, masih di area stadion. Jadi ada pohon pisang di situ. Ini menarik perhatiannya Kang Yana nih, pohon pisang tadi. Kok ada pohon pisang di dalam stadion nih? Gitu kan. Nggak biasa bang. Nggak biasa kan. Coba nyamperin. Begitu mau nyamperin, Bang Yana nih merinding bang, merinding hebat. Waduh nggak beres nih. Kalau menurut Kang Yana nih, ini kenapa pohon pisang nggak ditebang? Mungkin ada alasannya. Karena begitu Kang Yana belum nyampe sebenarnya, cuman mungkin sedikit semeter lagi mau nyampe itu udah merinding hebat. Makanya Yana balik lagi lah, mundur lah. Ini nggak beres sudah, kasarnya begitu kan. Balik sambil nungguin antrian mandi nih. Setelah sampai gilirannya Kang Yana terakhir, Kang Yana masuk lah ke
kamar mandi. Jadi di kamar mandi itu bang ada jendela aja bang, dikit lah di atas ya, di atas tuh dikit lah, biasanya gitu. Dikit gitu, itu cuma kaca doang. Jadi kalau kita mandi nih kita masih bisa ngeliat keluar kamar mandi nih. Kebetulan itu langsung bukan jalan raya sih bang sebenarnya, ya jalan raya lah mungkin gitu. Ada beberapa pohon besar yang cukup besar lah, kayaknya tuh kelihatan dia lagi mandi. Kok kayaknya ngerasa ada yang lagi kayak perasaan ada yang kayak orang diamatin lah bang gitu. Kayak orang kayak kita kan berasa kalau ada yang ngeliatin kita ini biasanya berasa kayaknya perasaan ada yang ngeliatin kasih gitu kan. Kayaknya coba tepesin perasaan yang tadi nih sambil mandi. Tapi penasaran kayaknya nih tinggi banget nih bang. Kayaknya dilihat lah bang ke jendela kaca kan, dilihat. Kang Yana kaget bang. Jadi ada sosok itu palanya di bawah, kakinya di atas, pegang batang pohon gitu, sambil ngeliat Kang Yana dengan rambutnya yang jatuh ke bawah, matanya tuh merah nyala. Kang Yana kaget, buru-buru ambil anduk keluar langsung. Stop lagi. Apaan? Baru dilihat sama Kang Yana itu sosok yang kayak begitu. Tapi Kang Yana kan gak pernah cerita sama teman-teman yang lain. Dan dia mah dia istighfar aja. Paham banget, karena di tempat juga satu mungkin Kang Yana juga baru, kasar gitu kan. Ya mungkin pengalaman Kang Yana juga baru di sini. Karena coba berpikir positif aja. Mungkin pengalaman gue ini, gue anggap pengalaman gue aja. Nah, di hari berikut nih bang, sekitar 4 hari ini di tempat stadion ini, itu cerita udah macam-macam nih bang, gitu. Di waktu sore, gini, teman-teman supirnya Kang Yana nih, yang supir-supir truk nih ngumpul nih bang di tribun nih, ya kan, sama teman-teman kru-kru yang lain, lighting, setelah lepas istirahat gitu, mereka ngobrol. Nah, ada salah satu supir ini ngomong, gila, gue semenjak gue tur baru ini doang katanya. Jadi supir truk ini emang langganan bang, kalau misalkan ada tur selalu pakainya dia supir truk. Baru ini gue doang nih gue sampai dia di lokasi syuting, lokasi konser kan. Itu dia ngimpi bang, dari hari pertama sampai hari keempat ini bang, tuh ngimpinya tiap malam selalu hubungan suami istri sama sosok perempuan cantik bang. Nah, ada salah satu teman sama supir juga ngomong, yang bener loh, iya sama gue juga. Jadi ada beberapa supir yang mimpinya sama bang. Setiap malamnya ya? Setiap malam itu sama. Gitu loh. Dan ada kru juga nih, kru beberapa itu pemimpi juga. Jadi hampir sekitar 10 orang lebih ini mimpinya sama. Tiap malam selalu mimpinya begitu. Dan mereka bilang, mereka tuh bukannya takut, justru ngarepin lagi mimpi kayak gitu. Kenapa? Di dalam mimpi mereka tuh ngerasa puas banget. Puas banget, mereka nggak pernah ngalamin yang namanya yang berumah tangga, maksudnya perhubungan sama istilahnya tuh perempuan sampai segitu nikmatnya. Kang Yana dengerin gitu, aduh, apa jangan-jangan sosok yang tadi pertama kali dilihat sekelebatan tadi, perempuan yang tadi, kasar gitu kan, waktu pertama kali dia datang. Kang Yana udah, akhirnya temennya Kang Yana nih yang ngajak kerja nih, ya kan, tidur bang, itu masih belum malam lah, masih menjelang mau maghrib pasti jam 5 lah, tidur nih, tiba-tiba dia kayak orang ngigo bang. Kata kalau pernah kalau orang itu gitu kan, gelagapan lah kasarnya begitu. Nah, Kang Yana lihat nih bang, dibangunin, bangun, kaget lagi, astagfirullahaladzim, kenapa lu? Kata si Kang Yana, gila bang, gua mau diperkosa. Mau diperkosa? Maksud lu gimana mau diperkosa? Gue mau diperkosa sama perempuan. Tapi di sini di dalam mimpinya nih si temannya Kang Yana ini nolak bang. Jadi cewek ini nafsu banget pengen tidurin temannya Kang Yana. Dibangunin. Untung lu bangunin Yan. Stop, keringat dikit bang. Kang Yana mikir, wah gak beres nih. Ini gak beres ini. Sampai akhirnya Kang Yana sendiri nih nemuin bang. Jadi bukan ngimpi. Jadi begitu malam nih Kang Yana mau mandi nih.
karena antrian tadi kan, mau mandi nih. Sekitar jam 7, jam 8 malam. Jadi situasi bang, di bawah tribun itu bang, itu lampu tuh nggak semua dinyalain, cuma beberapa aja lah. Masuklah ke kamar mandi, Kang Yana, belum buka baju bang, belum buka baju, baru taruh perangkat buat mandi, gitu, ngecek air kolam ini cukup gak buat mandi, kasarnya begitu kan. Begitu di balik badan bang, itu nongol sosok perempuan, maaf ya bang, tanpa busana, cantiknya bukan karena Kang Yana ini udah dapat informasi dari teman-temannya yang lain tentang sosok yang di dalam mimpi ini yang suka meniduri para lelaki, gitu ya. Kang Yana langsung ngomong, nggak usah ganggu saya tahu wujud asli kamu. Pas dibilang begitu bang, muka si perempuan yang tadi yang tanpa baju, tanpa busana tadi bang, mukanya langsung datar dan berubah. Tahu bang, berubahnya jadi apa? Jadi sosok nenek-nenek yang badannya bongkok begini, dengan mata marah, sambil pegang tongkat, balik badan, menjauhi siapa? Menjauhi kamar mandi, menjauhi si Kang Yana. Kang Yana buka pintu, diikutin bang. Jadi dia langsung masuk ke lorong tribun di bawah itu, sambil menghilang di kegelapan. Astagfirullahaladzim. Di situ Kang Yana ngomong dalam hati ini, oh ternyata si nenek-nenek ini yang menyerupai wanita cantik yang masuk ke mimpi teman-temannya Kang Yana. Tuh. Jadi Kang Yana selesai mandi, Kang Yana langsung naik ke tribun lagi, karena tempat tribun ini kan buat tidur mereka nih bang, karena kan berundak-berundak gitu kan, buat tidur mereka. Nah, Kang Yana cerita sama temennya, tuh kalau tidur baca Bismillah, diceritain, baru dia ceritain. Kaget nih yang ngimpi nih, astagfirullahaladzim, untung gue nolak katanya gitu, kata temennya. Lu tahu ya nih, tahu lu tadi gue mandi ketemu. Lu tahu nggak itu katanya, itu bukan perempuan cantik, itu nenek-nenek, bongkok banget. Memang dia banyak banget. Dia tuh hobi dan senang banget sama, maksudnya gini, sama laki-laki yang kurang-kurang lah, mungkin yang kurang imannya, kurang ibadahnya, yang pikirannya kotor, macam. Dia senang banget. Dia akan pasti masuki lewat mimpi untuk melakukan hubungan badan. Itu satu kesenangannya juga. Akhirnya Kang Yana nih mencoba nih bang, karena masih ada sekitar 2 hari lagi nih. Kang Yana mengadain konser ini, ya kan? Di 2 hari ini bakal konser. Bocor nggak tuh bang? Akhirnya nih Kang Yana nih memberanikan diri nih bang. Kang Yana memberanikan diri. Jadi kan kamar mandi atasnya tribun bang. Ya kan, tempat penonton nih. Kang Yana memberanikan diri untuk duduk di tribun yang persis di bawah kamar mandi. Nggak tahu nih entah kenapa nih bang, di tribun bagian ini teman-teman kru yang lain punya perasaan gak enak buat tidur atau sekedar duduk atau rebahan di situ. Jadi mereka pada ngumpul di satu tempat yang jauh dari tribun yang di bawahnya kamar mandi tadi. Kang Yana beranikan diri, duduklah dia. Kan gelap banget sendiri. Ya. Dia pegang HP. HP cuma sekedar dinyalain aja sebenarnya. Dia cuma pengen cari tahu doang aja. Dia coba konsentrasi tentang sosok yang tadi. Ternyata nih begitu dia konsentrasi bang, sosok perempuan yang cantik, yang ternyata itu nenek-nenek itu hadir di sampingnya si Kang Yana dan merayu Kang Yana. Kang Yana diam aja, cuma pesan, kalau sekali lagi kamu ganggu teman-teman saya, karena Kang Yana ini kan dibekal ini bang, saya akan kasih pelajaran buat kamu. Kamu jangan ganggu. Marah bang, teriak, maaf ya bang ya. Ibaratnya kayak semacam awan gitu, bukannya awan ya, asap atau apa gitu. Itu terbang dari atas tribun itu menuju kemana? Menuju ke pohon pisang yang tadi dilihat sama Kang Yana tadi itu. Masuk ke situ. Saya lihat, oh
ternyata itu tempatnya. Kenapa Kang Yana penasaran sama tempatnya di awal tadi? Ya kan, begitu dia jalan sekitar semeter udah bening hebat. Oh ternyata itu tempat. Selesai itu teman Kang Yana nyamperin nih. Duduklah di sampingnya Kang Yana. Begitu baru duduk nih, temennya ngomong, stop aja, kok gue merinding banget di sini. Kang Yana ngomong lagi, lu ngapain kemari? Gitu kan temennya tahu nih ya. Udah deh gue pergi deh, pergilah temennya, nggak mau di situ. Kang Yana di sini mikir, ini nggak beres ini. Akhirnya mau nggak mau nih, Kang Yana bilangin lah kawan-kawan yang lain, terus sama kru nih, ceritalah Kang Yana. Lu tahu nggak yang setiap malam yang datang diceritain makanya aslinya. Astagfirullahaladzim, yang bener lu ya nggak? Bener. Kalau nggak percaya lu ikut gue ya, kalau lu berani. Ya nggak ada yang berani bang. Karena mereka nggak ada yang berani. Kayaknya cuma mesen nih teman-teman nih, terutama teman-teman sesama kru sound system. Kalau bisa lu malam tidur lu baca doa. Masih ada 2 hari masalah itu. Alhamdulillah nih bang, semenjak itu nggak ada lagi nih yang ini. Cuman kalau kalau malam teman-temannya Kang Yana atau kru yang lain ini mau ke kamar mandi nih, nggak berani sendiri bang. Ya. Temenin gue. Asalnya gitu. Pakai takut lah kasarnya gitu kan. Akhirnya tiba nih bang waktunya konser nih bang. Jadi konser itu kan jam 8 malam ya bang. Jadi dari sore ini kesibukan udah mulai ramai. Dari siang nih udah sibuk nih yang kru, yang ini udah pada sibuk nih karena acara udah mau dimulai nanti di malam hari tadi. Di jam 2 nih, Kang Yana nih kaget. Dia lihat ke langit nih bang. Itu langit hitam itu seperti jembatan nih bang. Seperti jembatan. Dan itu dari jam 2 siang itu mendadak seperti jam mau maghrib, langsung gelap gitu. Gelap, kan? Tiba-tiba gelap tuh, drastis gelap nih, nggak pakai pelan-pelan, langsung mut aja gitu. Kayaknya langsung, ini ada apa? Gitu. Kayak di sini Kang Yana nggak mau mikir panjang, nggak mau mikir yang aneh-aneh lah, kasarnya gitu. Kang Yana cuma bisa berdoa doang. Ya Allah, mudah-mudahan acara ini dilancarin gitu. Semoga nggak ada gangguan dari yang lain. Karena gini bang, kalau di daerah ini kan kadang-kadang kan kita masih kental bang, masih kental yang begitu. Takutnya ada pihak yang nggak suka atau apa yang coba menggagalkan acara, kasar gitu. Jadi Kang Yana berdoa supaya acaranya ini dilancarkan. Kang Yana minta, ya Allah mudah-mudahan sampai acara selesai ini, mudah-mudahan jangan diturunkan hujan. Alhamdulillah sukses bang. Alhamdulillah sukses. Di jam 12 malam itu selesai Kang Yana membereskan barang-barang sound tadi, udah sampai udah beres lah, maksudnya itu udah naik ke truk lagi lah ya. Karena memang Kang Yana ini krunya Kang Yana ini teman-teman krunya Kang Yana dan di sound system ini emang termasuk sigap bang. Kerjanya juga cepat kasar gitu. IO itu senang. Dan naik ke truk, mereka istirahat. Kalau rigging kan besok pagi mereka baru bongkar. Kalau sound system nih takut kenapa-napa, takut hujan, takut apa, mereka mutusin untuk beberes lah, nggak mau ngambil risiko. Packing duluan bang, karena di dalam ini barang-barang mahal. Nah di jam 12 lewat sedikit baru hujan turun deras, dan itu suhu langsung turun. Nah ada beberapa dari teman Kang Yana nih yang mencoba tidur di truk. Mencoba tidur di truk karena nggak sanggup dinginnya. Kalau di truk ini kan ditutup rapat kan dia hangat bang, karena hawa manusia doang kasar gitu kan, hangat lah kasar gitu. Kalau nggak dingin kita tidur mungkin gerah jatuhnya gitu, pertama karena berhubung dingin tidur. Itu lagi tidur bang, temannya Kang Yana itu ngimpinya udah macam-macam. Udah yang ketemu ini tahu mungkin si makhluk ini tahu ini malam terakhir ini. Mungkin tahu ini malam terakhir, dia pengen coba lagi nih ke salah satu kru ini, siapa yang bisa untuk dimasukkan ke dalam mimpi gitu.
Nah ini temannya Kang Yana di dalam truk itu salah satunya, mungkin bahasa kata mungkin targetnya lah kasarnya begitu. Itu di dalam mimpi cerita nih ya, temannya Kang Yana. Itu di dalam mimpi itu bang, maaf ya bang. Itu ibarat orang bang, kalau kita kan sering dengar cerita kalau laki-laki itu memperkosa wanita. Ini kagak bang, wanita memperkosa laki-laki. Itu sampai bangun itu udah keringet, udah mungkin kayak orang capek bang, kayak mana ya bang? Kalau orang mungkin kalau yang sudah bersuami istri itu mungkin lelah gitu kalau sudah berhubungan. Ini lelahnya lelah banget, capek banget. Seolah-olah tuh hasrat nafsunya si wanita yang dalam mimpi ini ingin ditumpahin hari itu sama si salah satu temannya Kang Yana tadi. Menjelang jam 3 pagi keluar dari truk langsung ke tempat naik ke tribun lagi nih. Ada beberapa orang yang belum tidur. Kang Yana ini masih tidur antara tidur ayam lah kasar gitu kan. Dibangunin sama temennya tadi. Yan bangun. Kenapa gitu kan. Kok ngimpi lagi? Emang lu tidur di mana? Kok tidur kan gua udah bilang. Justru tuh kejadiannya seringnya supir truk. Yang sering ngimpi tuh supir truk bang. Ya maaf ya bukan kita nih nama supir truk kasar gitu kan. Sepintas dengar kan supir truk kadang-kadang nih gitu kan. Ya maaf ya bang ya, ada cerita negatifnya lah. Tadi jalan tak apa segala macam. Nah ini kejadian emang diincar supir truk bang. Lagian lu ngapain kemarin kan gue cerita itu kan anak-anak juga cerita tuh supir truk sering banget ngimpi abis tiap malam. Lu ngapain tidur di situ kasar gitu kan. Akhirnya pindahlah temennya ke tribun tidur. Menjelang pagi badan Kang Yana nggak enak banget. Badan gue gak enak banget ya. Apa mungkin karena sakit? Apa karena apa? Kasar begitu. Dirasain aja nama Kang Yana sambil nungguin rigging ini, teman-teman kru rigging ini ngebongkar bang. Seharian tuh dirasain tuh badan Kang Yana gak enak banget. Kenapa? Ini badan gue gak enak banget. Jadi gak enaknya badannya Kang Yana ini ada alasannya bang. Ada sebabnya. Jadi sosok ini marah sama Kang Yana. Kalau bahasa kata begini, lu ngapain ganggu urusan gua? Kenapa lu ganggu urusan senang-senang gua? Setelah Kang Yana cek gitu, akhirnya Kang Yana di sini coba nih, kalau bahasa kita mungkin menetralisir energi negatif yang dikirimkan sama si nenek-nenek tadi. Dan itu nggak gampang bang. Itu cuma bisa dikurangin sedikit. Akhirnya sampai mereka selesai, mereka pulang sampai ke Lampung. Itu masih Kang Yana masih ngerasain itu nggak enak itu energi yang si nenek-nenek tadi sampai akhirnya nyebrang ke Pelabuhan Merak sampai masuk tol sekitar Balaraja baru hilang itu. Nah sesampainya di gudang nih bang, setelah loading semua barang diturunin dirapi-rapi itu walaupun hilang bang energi itu tapi badan Kang Yana masih berasa nggak enak. Karena turin di 5 kota itu sekitar mungkin sebulan lebih lah bang ya, hampir 2 bulan lah, satu bulan setengah lah istilahnya gitu. Setelah mendapat bayaran dari bos, gitu, Kang Yana di hari kedua nih pamit bang, sama si bosnya izin mau pulang kampung. Saya mau pulang kampung dulu, saya pengen tengok anak istri, gitu. Diizinin, pergilah ke kampung. Nah bapaknya Kang Yana nih lihat, kamu tur kemana ya? Kemarin di Sumatera Pak. Oh Sumatera, emang kenapa? Kamu ngalamin apa di sana? Dicerita nih Kang Yana. Jadi ternyata nih bang, walaupun energinya udah nggak ada, tapi sosok nenek-nenek itu ngikut bang. Sampai ke kampung. Bapaknya tahu. Kamu tahu nggak kamu diikuti sama sosok nenek-nenek? Kaget Kang Yana bang. Astagfirullah benar pak. Iya. Karena Kang Yana begitu bapaknya ngomong nenek, Kang Yana langsung paham. Yang benar pak. Iya. Terus gimana pak? Ya udah, kamu bersih sana. Bersih, kamu sholat, dikasih bacaan tuh sama bapaknya.
Jadi bapaknya ini nggak mau ngusir bang, biar Kang Yana mandiri sendiri lah kasar gitu. Kamu baca, kamu sholat. Akhirnya setelah bersih-bersih, Kang Yana malam sholat, bacalah. Apa yang dikasih sama bapaknya tadi. Sepenggal surat-surat lah, gitu. Dibaca. Waktu ngebaca, sosoknya itu tampil di depan. Itu minta ampun namanya. Ampun, saya kapok. Saya kapok. Kamu ngapain? Kamu masih dendam sama saya? Gitu. Ya saya kapok. Ampun, saya pulang. Akhirnya sosok itu ngilang. Nah dari situ Kang Yana udah nggak ngerasain apa-apa lagi. Bener-bener. Jadi walaupun energinya kemarin negatif, tapi hatinya gelisah aja bang. Iya. Gelisah aja. Karena ternyata memang diikutin sampai rumah. Terus setelah kejadian malam itu, Kang Yana sholat malam, mencoba membaca beberapa surat dari bapaknya itu, sosok itu nongol, nenek itu mohon ampun sama Kang Yana. Pergilah nenek itu, balik lagi ke tempat asalnya tadi, di Sumatera tadi, di Lubuk Linggau tadi. Nah, akhirnya pagi-pagi ngomong, si anak sama bapaknya. Pak, ya bener. Semalam ada sosok itu hadir di depan saya. Bapaknya cuma ketawa. Nggak mungkin dia nggak hadir, pasti hadir. Itu amalannya Bapak kasih buat itu. Tuh dipakai buat jaga-jaga kamu kalau kamu nanti suatu ketika tur lagi di kota-kota yang memang belum pernah kamu singgahi. Jadi memang ya mungkin kita kan baru kalau nginjak kota ya, apalagi maaf ya kita nggak tahu bang apa namanya cerita histori di balik kota yang bakal Kang Yana singgahi gitu kan. Entah bekas apa, bener gitu, kasar gitu. Dan bapaknya ngasih itu pakai nanti. Bapak khawatir kejadian ini nanti terulang lagi. Sering gitu. Ya. Dari situ Kang Yana nih kalau mau tur keluar kota, Kang Yana pasti baca dulu doanya. Nggak mau ngambil risiko bang. Tempat-tempat yang maaf ya, mungkin yang tempat yang itu mungkin wingit atau apa, yang apa gitu kan, yang mungkin tadi ya, historinya, kasarnya kita juga nggak tahu. Apalagi ini kan namanya konser musik kan suaranya pasti kan kenceng banget. Takut mungkin ada maaf ya selain manusia itu ada yang keganggu, gitu, kayak gitu istilahnya gitu. Nah itu pengalaman yang diceritain sama Kang Yana nih, selama dia tur 5 kota di Sumatera tadi. Itu doang yang bisa gue ceritain. Tadi kisahnya Kang Yana tadi. Terima kasih buat Kang Yana yang sudah berbagi cerita ke kita. Semoga jadi manfaat buat kita semua. Jangan lupa buat kawan-kawan tetap bersyukur, berpikir positif. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Itu bang. Akhir kalam dari kita berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.